Tapi mengapa sampai 3 anak yang lainnya ini bisa dipisahkan oleh sang ibu? Apakah ada guna-guna yang digunakan di sini? Bagaimana menurut pendapat kalian? Kok ada wanita yang tega-teganya sudah ngambil suaminya, bayinya juga diambil juga? Apakah nanti akan berakhir bahagia untuk sang suami dan juga penyanyi dangdut? Atau berakhir bahagia untuk sang ibu kembali lagi kepada suaminya? Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Akhir-akhir ini ada kasus yang lumayan menguras emosi. Ini seorang ibu muda dari Korea, sebenarnya nggak muda juga ya, karena pernikahannya udah 15 tahun. Yang dia ini mengaku kalau anaknya itu dibawa oleh suaminya yang diduga pergi dengan seorang wanita yang tadinya ini bekerja sebagai asisten di kantornya dan dicurigai memiliki hubungan asmara dengannya. Bahkan tidak hanya itu, anak-anaknya pun diajak bersama dengan suaminya ini tadi. Video tentang keributan mereka di sebuah klinik di Bilangan Jakarta Selatan atau Rumah Sakit Jakarta Selatan ini terbilang viral dan mendapatkan atensi langsung dari banyak sekali YouTuber. Telah diundang di Denny Sumargo, Dr. Richard Lee, dan juga Grace Tahir. Dan ini adalah satu hal yang sangat menghebohkan, karena ternyata wanita yang dianggap sebagai perebut suami dan anak serta bayinya ini tadi, itu ternyata adalah seorang artis wanita, pedangdut, seorang pesinetron yang sudah lumayan lama malang melintang, dan diduga juga pernah terlibat kasus prostitusi di Semarang bersama seorang WNA dari Amerika Latin. Mungkin kalian yang menonton video ini sudah lebih tahu ceritanya. Bagaimana awalnya, tapi saya yakin kalian pasti penasaran akan seperti apa endingnya. Mari kita akan lihat dan terawang prediksinya menggunakan kartu-kartu saya. Seperti yang tadi saya katakan, kalau dilihat dari apa yang terjadi ini, kesannya kan kayak orang Indonesia oleh WNA Singapura, Chinese Singaporean ini tadi memiliki hubungan asmara, dan waktu dibilang penyanyi dangdut itu kan kita selalu berpikir bahwa penyanyi dangdut itu ada banyak dan juga mungkin saja penyanyi pendatang baru ataukah mereka ini adalah orang yang hanya bisa nyanyi ngaku-ngaku dan sebagainya. Tapi ternyata orang yang dianggap sebagai pelakornya ini dikira cupu tapi ternyata suhu. Dia memiliki rekam jejak yang sangat-sangat serius di bidangnya. Jika kalian menelisik lebih jauh atau nggak usah susah-susah mencari berita tentang kasus lamanya yang pernah mencoba untuk mendekati salah satu komedian, terus kemudian adanya kasus dugaan prostitusi yang melibatkan warga negara asing, ini membuat publik menduga bahwa dia memang memiliki profesi sebagai seseorang yang mencari nafkah di hal yang ya mereka kira ini tadi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ini sepertinya dia sudah naik kelas. Kalau tadinya itu bermainnya di temporary, saat ini dia mulai berpikir untuk melakukannya secara jangka panjang. Dan tidak tanggung-tanggung, sang laki-laki ini adalah seorang yang merupakan salah satu pegawai di perusahaan yang cukup besar, warga negara Singapura, yang kalau dilihat dan didengarkan dari pengakuan sang istri, ini adalah seseorang yang pasti memiliki penghasilan yang sangat luar biasa. Jadi, suhu yang dikira cupu ini, kalau menurut saya dan saya duga, itu memiliki backingan yang akan cukup kuat nantinya. Sehingga ini semua nggak akan selesai dalam waktu yang cepat. Nanti kita akan coba lihat. Apakah sang ibu begitu saja melihat ini dan terus kemudian masa nggak ada awalnya gitu loh? Masa tiba-tiba begitu? Kalau yang saya lihat, sebenarnya sang ibu ini sudah merasa dan juga mencurigai apa yang dia sekarang ini lihat. Tapi juga yang dilihat bahwa bukti yang dimiliki sepertinya hanyalah sepanjang teks atau dugaan adanya perselingkuhan tadi. Untuk lebih jauhnya nanti kita akan lihat, tetapi kita akan tahu karena yang dilaporkan di sini kepada si penyanyi dangdut ini tadi adalah tindakan pidana menghalangi sang ibu untuk memberikan ASI eksklusif. Sehingga untuk tuduhan yang lainnya ini akan masih sulit untuk dibuktikan. Tapi firasat itu sepertinya memang sudah lama dan saya yakin benar adanya. Kalaupun tidak ada bukti, sepak terjang dan rekam jejak sang wanita ini sudah cukup menjadi sebuah jejak forensik yang
nggak akan mungkin kita bisa abaikan begitu saja. Wanita kelahiran Kendari tahun 95 ini memang memiliki jejak digital dengan foto-foto seksinya dan kisah-kisahnya di masa lalu yang sepertinya saya yakin nanti akan banyak orang yang mulai bermunculan dan membuka aibnya. Apakah nanti akan berakhir dengan kemenangan sang ibu? Saya melihat itu akan terjadi, tapi tidak dalam waktu yang cepat. Saya melihat bahwa sang suami ini memiliki sebuah kemampuan untuk bisa mengondisikan satu hal dan membuat hal yang diinginkannya ini akan terjadi sesuai dengan harapannya. Apa yang dimiliki oleh publik hanyalah video viral tentang si ibu yang meraung-raung dan si wanita penyanyi dangdut ini yang menggendong anaknya pergi. Tidak ada sebuah bukti yang menunjukkan bahwa dia seperti yang dituduhkan. Seseorang yang memang sengaja merebut bayinya, karena bisa saja nanti skenarionya akan dibalik. Dan bukti pengadilan itu membutuhkan sebuah bukti yang kuat. Sedangkan saat ini terjadi, masih ada waktu untuk mereka berdua ini untuk membakar atau menghilangkan bukti-buktinya. Maka perlu sebuah upaya yang sangat luar biasa jika hal tersebut ingin dibuktikan. Tapi jika tidak, mungkin akan bisa menggunakan cara yang lain. Tapi yang pasti akan bisa didapatkan kembali adalah anak terkecilnya dahulu. Tapi mengapa sampai 3 anak yang lainnya ini bisa dipisahkan oleh sang ibu? Apakah ada guna-guna yang digunakan di sini? Guna-guna yang digunakan. Kita akan lihat nanti. Tapi memang langsung kelihatan kan kalau yang ibu ini ya wanita Korea biasa seperti itu. Atau karena usia ya wajahnya jadi terlihat ya biasa begitu. Nah tapi kalau sang wanita ini kita langsung akan kelihatan ini adalah tipikal seorang wanita yang memang menggunakan apa yang dimilikinya untuk menarik perhatian atau cinta dari lawan jenis. Jika diketik namanya di sosial media akan bermunculan foto-foto lamanya yang menunjukkan dia dengan image yang ingin ditonjolkannya. Mungkin orang akan bertanya-tanya, apakah dia menggunakan guna-guna atau tidak? Tapi sebagai seorang pria, langsung melihat foto itu saja, sepertinya nggak usah guna-guna, laki-laki pasti akan tertarik. Tetapi kok sampai mau meninggalkan istrinya? Ini sesuatu yang harus ditelisik lebih jauh lagi. Tapi yang saya lihat di sini, dari kartu Queen of Cups, saya lihat bahwa sang wanita ini sudah menguasai perasaan sang laki-laki. Apakah karena guna-guna atau sang wanita ini memang memiliki sebuah pengalaman yang panjang untuk mengerti perasaan laki-laki dan tahu bagaimana cara untuk mengendalikannya? Sebelum saya buka kartunya, coba deh komentar di bawah sini. Saya sih melihat ada sebuah keahlian, kemampuan yang berdasarkan pengalaman yang membuat sang wanita ini, membuat sang laki-laki ini bertekuk lutut. Laki-laki ini mungkin karena sibuk bekerja di bidang yang memang dia lakukan, dia tidak tahu bagaimana seorang wanita itu akan bisa menguasai hati sang laki-laki ini tadi. Maka saya lihat bahwa memang sang laki-laki secara perasaan sudah dikuasai dan membuat sang laki-laki ini sepertinya akan mempertahankan sang wanita ini tadi apapun yang terjadi. Jadi jika orang menanyakan apakah ini transaksional yang bersifat seksual semata, kalau saya kira lebih daripada itu. Sang wanita ini tahu cara memanipulasi pikiran seorang laki-laki. Dan dia jelas menggunakan cara itu tadi. Dan kalau dilihat dari video yang tersebar, sepertinya memang akhirnya sang pria ini berhasil dikuasai sepenuhnya oleh sang wanita ini tadi. Bagaimana menurut pendapat kalian? Kok ada wanita yang tega-teganya sudah ngambil suaminya, bayinya juga diambil juga? Tuliskan pendapat kalian juga di bawah sini. Saya sih melihat bahwa apa yang terjadi di depan ini nggak akan semudah yang diperkirakan. Karena sang wanita di negara orang tidak memiliki resource kecuali kalau ternyata nanti memang netizen ini bersimpati dan terus kemudian membantu sang wanita ini. Tidak hanya dengan memblok sosial media sang wanita ini yang saya pikir itu sesuatu yang mudah dilakukan oleh netizen Indonesia. Tapi bagaimana caranya agar dia bisa mendapatkan keadilan? Karena saya akan melihat bahwa sang suami ini memiliki sebuah resource yang akan sangat kuat dan juga backingan yang sangat juga hebat yang akan membuat apapun yang terjadi ini bisa diputarbalikkan. Kalaupun ternyata video itu diperkarakan, tidak ada satu hal yang akan bisa membuat atau menegatifkan apa yang dilakukan oleh sang suami. Sang ibu terlihat emosional, ada seorang wanita yang ya mungkin dia terlihat cantik di situ, tapi bisa saja kan dia mengaku bahwa dia menyuruh asistennya atau dia menyuruh seorang pembantunya untuk menggendong anaknya ini tadi. Tidak ada sebuah bentuk perhatian yang diberikan oleh sang laki-laki kepada sang wanita yang akan bisa mengaitkan apa yang dituduhkan dengan apa yang dilihat dalam tayangan tadi. Maka daripada itu, lawyer yang hebat diperlukan untuk menggali kasus ini dan menemukan bukti yang dituduhkan oleh Amy. Jika tidak, maka sang laki-laki akan bisa menemukan bukti yang lebih jauh lagi yang akan bisa membuat mungkin saja hukum akan melihat bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh sang istri. Sesuatu yang mungkin saja akan bisa dipergunakan sebagai alibi untuk menyerang kembali tuduhan yang
lancarkan. Dan ini tentu saja akan berakhir tidak baik nantinya. Apakah nanti akan berakhir bahagia untuk sang suami dan juga penyanyi dangdut? Atau berakhir bahagia untuk sang ibu kembali lagi kepada suaminya? Yuk kita akan lihat. Tapi sebelum itu izinkan saya menjawab, apakah ada guna-guna di sini? Maka saya katakan bahwa guna-guna itu ada, memang dilakukan. Sepertinya sang wanita ini datang ke seorang pintar, yang saya duga begitu ya, dan meminta untuk melakukan apa yang dinamakan, ya memikat agar sang laki-laki ini mau kepadanya. Tetapi apa yang terjadi sebenarnya bukan karena guna-gunanya. Saya melihat bahwa apa yang terjadi ini karena kepiawaian sang wanita dan pengalamannya di masa-masa yang sebelumnya. Sekali lagi tonton videonya, dari cara berbicaranya, ini kayak ketemu seorang yang memang master of communication, ketemu dengan public figure, terus kemudian mereka ini bisa saling mengerti, terus kemudian mereka ini saling mengadu kesaktian dan yang laki-laki ini kalah. Maka jelas di sini kalau saya katakan bahwa pergi ke orang pintar, sepertinya itu yang terjadi. Tapi apakah itu berhasil? Bukan. Karena saya melihat bahwa kemampuannya untuk menaklukkan pria ini datang dari pengalaman dan bukan karena guna-guna itu tadi. Terus apa guna-guna? Kalau saya kira untuk meningkatkan kepercayaan diri yang dimiliki. Apakah kasus ini akan berhenti begitu saja? Saya lihat jika nanti terdesak, laki-laki ini akan berupaya untuk membuat satu perjanjian yang akan dilakukan secara senyap dengan sang istri melihat betapa viralnya cerita ini tadi. Sang suami pun ini terancam kehilangan pekerjaan yang dilakukannya karena saya yakin kalaupun dia ini berkantor di suatu perusahaan, pasti para wanita yang ada di kantor itu sudah kehilangan simpati kepadanya. Maka secara publik sebenarnya nama baiknya sudah hancur. Maka dia memiliki dua pilihan. Satu, untuk tidak menghiraukan hal tersebut dan berusaha untuk kembali kepada istrinya yang sepertinya akan sulit melihat bahwa sang asisten penyanyi dangdut ini tadi masih diberikan akses untuk bersama dengan anak-anaknya. Atau yang kedua, berusaha untuk memperbaiki karirnya dengan cara memutar balikan apapun yang terjadi dengan menunjukkan fakta yang akan dibongkar itu tadi, yang akan membuat posisi sang ibu ini menjadi lemah. Mana yang akan berhasil? Dan kira-kira akan seberapa lama ini terjadi? Kalau saya lihat, kasus ini kemungkinan besar akan hilang sebelum selesai. Akan seperti tidak dibicarakan lagi karena tertutupi oleh kasus yang lainnya. Sepertinya akan berakhir tidak seperti happy ending yang diharapkan oleh para pemirsa. Sang ibu bisa saja mendapatkan anak bayinya, tetapi 3 anaknya yang lain yang kebetulan berwarga negara sama dengan sang ayah, ini sepertinya akan sulit untuk diakses. Terutama jika ternyata mereka nanti akan resmi berpisah. Sesuatu yang sangat miris dan sangat mengundang simpati untuk sang wanita. Tetapi sepertinya jika dilihat dari kartu hari ini, itulah yang akan terjadi. Kalau untuk saya, selamatkan dulu bayinya. Itu yang paling utama. Dan jika sang ibu masih memiliki maaf dan berharap bisa kembali kepada suaminya, maka sebenarnya ini semua masih akan bisa terjadi. Karena saya melihat bahwa jika sang laki-laki ini meneruskan hubungannya dengan sang penyanyi dangdut, sepertinya kok kita akan bahas lagi saja di konten yang berikutnya. Dan kira-kira jikalaupun ternyata sang suami dan penyanyi dangdut ini nanti menikah terus kemudian bercerai, kalau untuk para wanita, apakah kalian masih akan mau menerima maaf seorang laki-laki yang sudah direbut oleh seorang wanita dan terus kemudian merelakan atau merebut anaknya untuk juga hidup bersama wanita itu tadi? Tuliskan pendapat kalian di bawah sini. Maka konten berikutnya kita akan lihat apakah ini semua akan berakhir happy ending atau sad ending. Sama seperti The World of the Marriage. Jika sang ayah ini, sang bapak dengan asisten penyanyi dangdut ini menikah, akankah pernikahan mereka langgeng? Dan kira-kira jika sang ayah ini nanti meminta maaf untuk kembali, akankah Amy ini menerimanya kembali? Maka saksikan, tapi untuk kalian semua yang bertahan sampai akhir konten ini, maka mungkin kalian memang menyukai sudut pandang, cara saya memprediksi, dan bagaimana kita semua penasaran tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Untuk itu silahkan subscribe, like, dan bagikan video ini. Tapi yang pasti janganlah kita melakukan sebuah penuduhan a priori sebelum bukti dimunculkan. Doa yang terbaik untuk siapapun di luar sana, ibu-ibu yang memperjuangkan untuk bisa bertemu dengan anak mereka, karena sejatinya anak-anak tidak akan boleh atau pernah bisa dipisahkan dari ibunya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.